Pemirsa, rasa kesal dan emosi kerap menjadi pemicu orang tua bersikap kasar terhadap anak kala momen pengasuhan. Tak pelak, sikap ini menimbulkan korban luka bahkan hingga menelan korban jiwa. Emosi yang memuncak dan rasa kesal yang meluap kerap menjadi pemicu orang tua bersikap kasar pada anak. Tak pelak, tindakan penganiayaan pun terjadi hingga berujung timbulnya korban luka, bahkan kematian. Apa sih temuan? Seperti yang menimpa bocah laki-laki berusia 7 tahun di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur akhir Desember lalu. Ia tewas akibat dianiaya ayah tiri serta ibu kandungnya yang mengaku emosi kerap dimintai uang oleh sang anak. Dari hasil visum RSUD Bangli, korban alami luka penganiayaan di sekujur tubuh. Ayah tiri korban yang berusia 19 tahun dan ibu kandung korban yang berusia 24 tahun dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dianiaya oleh kedua orang tuanya ini akibat sering meminta uang kepada kedua orang tuanya. Korban dilarikan ke puskesmas dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Bangil dan tidak berhasil untuk diselamatkan. Kisah tragis lainnya terjadi di Desa Bela Puranga, Kecamatan Loe Goa, Sulawesi Selatan. Bocah berusia 6 tahun meninggal dunia usai dianiaya kakeknya. Hasil otopsi menemukan sejumlah luka memar pada jenazah. Dipicu amarah, tersangka menganiaya korban yang tak pedulikan larangannya memainkan botol berisi racun rumput. Tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Selaku kakeknya. Teguran pertama, korban mengembalikan botol itu, namun kembali mempermainkannya, kembali bermain. Yang namanya anak-anak ya, kembali main. Nah disitulah timbul emosi pelaku, sehingga melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan sebagai kakek. Dalam proses pengasuhan orang tua pada anak, amarah kerap jadi penyerta. Salah satu pemicunya keterbatasan pengetahuan orang tua mendidik anak. Artinya setiap orang tua itu punya pengalaman dan trauma masa lalu tersendiri gitu ya. Dan mereka pun tidak tahu bagaimana cara mendidik anak yang tepat. Apalagi ketika misalnya kondisi si anak itu sedang tantrum atau meminta sesuatu, di mana emosi orang tua yang tidak siap menanggapi anak sehingga anak itu terkena sasaran dari orang tua gitu. Tak ada larangan untuk marah pada anak. Hanya saja kemarahan harus dilakukan sewajarnya dan tidak menyakiti baik fisik maupun mental. Amarah yang sewajarnya itu adalah amarah yang bisa dikontrol. Gitu. Amarah yang tidak menyakiti siapapun. Amarah yang tidak menimbulkan perilaku agresif. Amarah yang tidak menimbulkan kekerasan fisik terhadap orang lain atau terhadap dirinya sendiri, Bang. Sepanjang tahun 2024 saja angka kekerasan terhadap anak di Indonesia mencapai 28.831 kasus. Ini jadi bukti masih tingginya tindak penganiayaan terhadap anak. Bila emosi memuncak saat menghadapi tingkah pola anak, tenangkan diri dan aturlah nafas. Pahami pula yang dihadapi adalah anak-anak yang punya rasa penasaran tinggi. Karenanya biasakan habiskan waktu bersama dengan menjalin diskusi dalam suasana kekeluargaan. Tim Liputan melaporkan.